Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Om Gracia Pelo, dan juga ini merupakan request dari salah satu subscriber yang meminta untuk dibahas soal pembunuhan Ummu Kirfah yang dilakukan oleh Zaid bin Haris. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Kisah tentang kajian kitab Al-Maghazi, banyak orang muslim dengan sembarangan menuduh bahwa kitab Al-Maghazi, kitab peperangan-peperangan Muhammad ini yang vulgar, itu adalah buatannya orang Kristen, kitab karangannya misionaris atau orientalis. Jadi ya, cara mereka menunjukkan betapa rendahnya literasi. Mereka rendah sekali dan kurang sekali membaca. Al-Waqidi bukan orang Kristen, Al-Waqidi penulis kitab Al-Maghazi bukan orientalis, bukan misionaris. Anda keliru. Lalu, Said bin Haritsah pernah diutus oleh Muhammad beserta 700 orang laskar muslim penunggang kuda menyergap pedagang di Is. Di mana di dalam rombongan pedagang yang disergap itu ini. Jadi bukan hanya pihak non-muslim yang melakukan penghadangan dan penyergapan, pihak muslim pun juga melakukan penghadangan dan perampokan para pedagang-pedagang yang lewat. Ini di halaman 566, 568 kitab Al-Maghazi, ekspedisi Said bin Haritsah ke Is. Dibunuh dengan cara yang keji. Dibunuh dengan kejam. Jadi, ya laki dibantai, perempuan tua dibunuh, yang muda-muda ditanggapi, diperistri, dijadikan budak atau dijual belikan. Nah. Yang membunuh Ummu Kirfah, ibunya perempuan yang ditangkap tadi itu, yang dikawinkan dengan Hasan, itu adalah Kais bin Muhasir, salah satu laskar yang ikut bersama dengan Said. Ini, di halaman 568, Kais bin Muhasir membunuh Ummu Kirfah dengan sangat kejam. Ia mengikat kaki nenek perempuan ini, Ummu Kirfah, mengikat tali di antara kedua kakinya, dan mengikatkan tali itu pada 2 ekor unta. Ummu Kirfah adalah wanita yang sudah tua. Setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Om Gracia, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Banyak keganjilan dalam peristiwa tersebut. Apakah Anda percaya dan yakin sebagai seorang muslim, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ekspedisi pembunuhan sadis seperti itu terhadap Bani Fazarah tanpa sebab? Apakah Anda percaya dan yakin sebagai seorang muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan moral dan akhlaknya yang baik terhadap non-muslim di zamannya melakukan hal mengerikan dan kejam seperti itu tanpa sebab? Baik, mari kita ulas. Siapakah Ummu Kirfah?
Ummu Qirfah adalah seorang pemimpin Arab tua dan paling dihormati dari suku pagan Bani Fazarah di Wadi Al-Qura. Ia adalah istri dari Malik bin Huzaifah bin Badar Al-Fazari. Ia dibunuh oleh Zaid bin Haris atas perintah Muhammad dengan mengikatkan kedua kakinya pada dua unta dan memacu mereka sampai mereka membelahnya menjadi dua. Kepalanya yang dipancung kemudian diarak ke seluruh jalan di Madinah. Nah, sumber yang mereka ambil adalah dari Ibnu Ishaq halaman 664 sampai 665 yang isinya penyerangan terhadap Ummu Qirfah dari Bani Fazarah oleh Zaid bin Haritsa Januari tahun 628 Masehi. Warid bin Amr bin Madas, salah seorang Bani, Sa'ad bin Hudail, telah dibunuh oleh salah seorang dari Bani Badar ketika Zaid bersumpah bahwa dia tidak akan pernah wudhu sampai bisa menguasai Bani Fazarah. Dan ketika dia sembuh dari lukanya, Nabi mengirim dia memerangi mereka bersama sebuah pasukan. Dia menawan Ummu Qirfah yang nama sebenarnya adalah Fatimah binti Rabiah, istri dari Malik bin Hudaifah, ketua suku Bani Fazarah. Zaid menjadikan mereka tawanan dan anak perempuannya serta Abdullah bin Mas'adah juga ditawan. Zaid membunuh Ummu Qirfah. Dia mengikat kedua kakinya dengan tali dan mengikatkan tali-tali pada dua unta. Dia lalu memacu unta-unta kedua arah berlawanan sehingga membelah tubuh Ummu Qirfah menjadi dua. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat, lalu dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Muntazam. Riwayat tersebut berkutat pada Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah secara lebih singkat. Namun Ibnu Katsir tidak mencantumkan apapun dalam riwayat tersebut, dan keduanya meriwayatkan kisah itu dari Muhammad bin Ishaq tanpa menyebutkan sanadnya. Nah, jadi Om Gracia, masalahnya ada pada sumbernya, yaitu Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Nama asli dari Al-Waqidi adalah Muhammad bin Umar bin Waqid bin Al-Waqidi Al-Islami Abu Abdillah Al-Madani. Ia adalah hakim kota Baghdad dan ia adalah seorang maula dari Abdullah bin Buraida al-Aslami. Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Waqidi berasal dari kota Madinah, lalu ia tinggal di Baghdad. Ia adalah perawi yang hadisnya tidak dapat dipercaya. Di antara para ulama yang menolak periwayatannya adalah Ahmad, Ibnu Numair, Ibnul Mubarak, dan Ismail bin Zakaria. Nah, ini terdapat dalam kitab Tahzib Al-Kamal, jilid 26 halaman 185 sampai 186. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan Al-Waqidi adalah pendusta. Yahya mengatakan Al-Waqidi adalah perawi yang lemah. Dan di tempat lain ia mengatakan Al-Waqidi adalah perawi yang tidak dianggap. Sedangkan Abu Daud mengatakan para perawi yang mendengar langsung dari Ali bin Al-Madini memberitahukan kepadaku bahwa Ali pernah berkata, Al-Waqidi meriwayatkan sekitar 3.000 hadis aneh. Sedangkan Abu Bakar bin Kaisamah mengatakan, aku pernah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, Al-Waqidi tidak dapat menulis. Hadis-hadis yang diriwayatkan Al-Waqidi tidak dianggap. Berikutnya Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan, aku pernah bertanya kepada Ali bin Al-Madini mengenai Al-Waqidi. Ia berkata, hadis yang diriwayatkan Al-Waqidi ditinggalkan atau tidak dapat dipakai. Berikutnya An-Nasai dalam kitab Ad-Du'afa wa Al-Matrukin mengatakan, para perawi yang terkenal sering berdusta atas Nabi ada 4 orang. Di antara keempat orang itu adalah Al-Waqidi di kota Madinah, Muqatil di kota Khurasan, dan Muhammad bin Sa'id di kota Syam. Lanjut, dan dalam kisahnya tidak disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir ringkasannya, dan tidak disebutkan atasnya sesuatu yang disebutkan olehnya Ibnu Hisham dalam sirah nabawiyahnya dalam periwayatan cerita tersebut. Nah, dari penjelasan yang mereka ambil, maka jelas terlihat apa yang dikatakan Om Gracia, bahwa umat Islam menuduh kitab peperangan Nabi itu adalah buatan orang Kristen, misionaris, dan lain-lain. Saya beritahu Anda ya Om Gracia, ketika Anda atau komunitas Anda ingin melakukan penelitian tentang hadis, maka Anda harus mengetahui metode-metodenya, bukan asal comot.
Apalagi sumber yang Anda ambil itu tidak jelas alias sumber periwayatan peristiwa tersebut dari Al-Waqidi yang merupakan sosok yang tidak diakui kredibilitasnya oleh para pensyarah hadis. Jadi jangan asal comot Om, ini bahan fitnahan udah basi. Karya dari FFI atau Fight Freedom Indonesia, di mana Anda comot dan dibumbui dikit agar terkesan Andalah yang menampilkan literasi tersebut. Coba saya tanya, bagaimana Anda membantah literasi dari para ahli hadis ini tentang sosok Al-Waqidi? Bingung kan? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung lah, masa enggak? Sedangkan sumber dari Tabari mengatakan bahwa sang eksekutor tersebut ditunjuk oleh Syahid. Yang perlu kita garis bawahi dalam kasus ini adalah tidak ada sumber yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui peristiwa tersebut sehingga beliau tidak berkomentar apapun. Kita ambil salah satu contoh kasus lain seperti kasus pembunuhan tawanan oleh Khalid yang pada saat kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali untuk meluruskannya. Nah, ini sumbernya dari Muhammad Ibnu Ishaq tentang ekspedisi Nabi Khalid setelah penaklukan Mekah ke Bani Jazimah Kinana dan ekspedisi Ali untuk memperbaiki kesalahan Khalid. Hakim mengatakan kepadaku bahwa Rasul memanggil Ali dan menyuruhnya untuk pergi ke orang-orang ini dan melihat ke dalam perselingkuhan dan menghapus praktek era pagan. Jadi Ali pergi kepada mereka dengan uang yang telah dikirim Rasul dan membayar dengan darah dan membuat kerugian moneter mereka baik. Ketika semua darah dan harta benda telah dibayarkan, dia masih memiliki sisa uang. Dia bertanya apakah ada kompensasi yang masih harus dibayar, dan ketika mereka mengatakan tidak, dia memberi mereka sisa uang atas nama Rasul. Kemudian dia kembali dan melaporkan kepada Rasul apa yang telah dia lakukan dan dia memujinya. Kemudian Rasul bangkit dan menghadap kiblat, mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Tuhan, aku tidak bersalah di hadapan-Mu atas apa yang telah dilakukan Khalid." Ini dia lakukan 3 kali. Khalid dan Abdurrahman bin Auf memiliki kata-kata tajam tentang masalah ini. Yang terakhir berkata kepadanya, "Anda telah melakukan tindakan pagan dalam Islam." Khalid mengatakan bahwa dia hanya membalaskan dendam ayah Abdurrahman. Dia menjawab bahwa dia pembohong karena dia sendiri yang membunuh pembunuh ayahnya. Namun Khalid telah melakukan pembalasan terhadap pamannya, sehingga ada firasat buruk di antara mereka. Mendengar hal ini, Rasul berkata kepada Khalid, "Tinggalkan sahabatku sendiri, karena demi Allah, jika kamu memiliki segunung emas dan membelanjakannya demi Allah, kamu tidak akan mendekati pahala sahabatku." Nah, sama seperti Imam Bukhari juga mencatat hal yang serupa. Nah, ini terdapat di Sahih Bukhari jilid 5, buku 059, hadis nomor 628. Diriwayatkan oleh ayah Salim, Nabi mengutus Khalid bin Al-Walid ke suku Jazimah dan Khalid mengajak mereka masuk Islam. Tetapi mereka tidak dapat mengekspresikan diri mereka dengan mengatakan aslamna, atau yaitu kami telah memeluk Islam. Tetapi mereka mulai mengatakan sabakna. Sabakna yaitu kita keluar dari suatu agama ke agama lain. Nah, Khalid terus membunuh sebagian dari mereka dan mengambil sebagian mereka sebagai tawanan dan memberikan kepada kami masing-masing tawanannya. Ketika tiba saatnya, Khalid memerintahkan agar setiap orang, yaitu tentara muslim, harus membunuh tawanannya. Saya berkata, "Demi Allah, saya tidak akan membunuh tawanan saya, dan tidak ada teman saya yang akan membunuh tawanannya." Ketika kami mencapai Nabi, kami menyebutkan kepadanya seluruh cerita. Pada itu, Nabi mengangkat kedua tangannya dan berkata 2 kali, "Ya Allah, saya bebas dari apa yang telah dilakukan Khalid." Nah, dari satu kisah di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa bila Rasulullah SAW tahu bahwa terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Muslim, maka beliau akan segera meluruskannya. Namun sampai sekarang para penghujat Islam selalu memakai adagium atau sikap Muslim sama dengan sikap Muhammad. Demikian pula dengan kisah pembunuhan Ummu Kirfa, ada beberapa pertanyaan dan fakta yang hingga saat ini belum bisa dijawab oleh para kafir penghujat tersebut. Pertanyaan tersebut diantara lain, apa hak Zaid mengeksekusi Ummu Kirfa? Bukankah yang memimpin pertempuran tersebut adalah Abu Bakar? Bagaimana mungkin hukuman yang bersifat eksekusi tidak diputuskan oleh komandan perang?
Check this, Sahih Muslim buku 19 hadis nomor 4345. Ini tentang buku Sahih Muslim tentang jihad dan ekspedisi. Babnya tentang penghargaan tambahan bagi para pejuang dan pemulangan tawanan musuh sebagai tebusan bagi kaum muslimin. Diriwayatkan atas otoritas Salama bin Al-Aqwa yang mengatakan, kami berperang melawan Fazarah dan Abu Bakar adalah komandan atas kami. Dia telah diangkat oleh Rasulullah. Ketika kami hanya berjarak 1 jam dari perairan musuh, Abu Bakar memerintahkan kami untuk menyerang. Kami berhenti selama bagian terakhir malam untuk beristirahat. Dan kemudian kami menyerang dari semua sisi dan mencapai tempat berair mereka di mana pertempuran terjadi. Beberapa musuh terbunuh dan beberapa ditawan. Saya melihat sekelompok orang yang terdiri dari wanita dan anak-anak. Saya takut mereka akan mencapai gunung di depan saya. Jadi saya menembakkan panah di antara mereka dan gunung. Ketika mereka melihat panah, mereka berhenti. Jadi saya membawa mereka, mengantar mereka. Di antara mereka adalah seorang wanita dari Banu Fazarah. Dia mengenakan mantel kulit. Bersamanya adalah putrinya yang merupakan salah satu gadis tercantik di Arab. Saya mengantar mereka sampai saya membawa mereka ke Abu Bakar yang menganugerahkan gadis itu kepada saya sebagai hadiah. Jadi kami tiba di Madinah. Aku belum melepas jubahnya ketika Rasulullah menemuiku di jalan dan berkata, beri aku gadis itu, wahai Salama. Aku berkata, ya Rasulullah, dia membuatku terpesona. Aku belum melepas jubahnya. Ketika keesokan harinya, Rasulullah lagi bertemu saya di jalan. Dia berkata, wahai Salama, berikan aku gadis itu. Semoga Tuhan memberkati ayahmu. Aku berkata, dia untukmu Rasulullah. Demi Allah, saya belum melepas jubahnya. Rasulullah mengirimnya ke orang-orang Mekah dan menyerahkannya sebagai tebusan bagi sejumlah muslim yang ditahan sebagai tawanan di Mekah. Jika melihat hadis tersebut yang menceritakan tentang peristiwa penyerbuan ke Bani Fazarah yang dipimpin oleh Abu Bakar, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui peristiwa tersebut. Dan bila pun hal tersebut adalah eksekusi, bukankah sudah ada perintah bahwa tahanan perang tidak boleh untuk dibunuh? Coba jawab dan bantah itu Om Gracia. Jika hanya menampilkan literasi dari seorang pembenci Rasulullah SAW yang juga dikenal di kalangan para ulama hadis sebagai pendusta, saya tidak akan melakukan hal demikian untuk menunjukkan bahwa dalam Alkitab tentang kekejaman dalam hukuman yang keji, pembunuhan yang kejam, bahkan penistaan terhadap mayat-mayat. Mari kita lihat. Nah, ini ada di 1 Samuel 15 ayat 3 yang berbunyi, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Berikutnya Yehezkiel 9 ayat 5-7 yang berbunyi, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ayat 7, kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah, mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Berikutnya Yesaya 13 ayat 15-16 yang berbunyi, setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan istri-istri mereka akan ditiduri. Berikutnya Hakim-Hakim 21 ayat 20-21, maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik, maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Berikutnya Yosua 10 ayat 40, demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb,
daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan, Allah Israel. Nah, saya kembalikan kata-kata Anda, Om Gracia. Apakah yang seperti ini yang Anda katakan ajaran kasih? Dan ayat-ayat tersebut adalah ayat dari kitab yang Anda yakini. Saya tidak mengambil literasi dari seorang pendusta, walaupun saya juga meragukan kredibilitas para penulis di kitab Anda yang tidak jelas. Sekali lagi saya tekankan kepada Om Gracia untuk yang ke-100 kalinya. Jika ingin mencari kebenaran, carilah atau belajarlah kepada ahlinya. Jangan Anda belajar matematika, tapi buku yang Anda lihat adalah bahasa Indonesia. Nggak akan dapat sampai Bang Thoyib 10 tahun juga nggak bakalan pulang-pulang. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh selain bicara soal teologi mungkin sedikit meyakinkan. Tetapi di saat membahas teologi, kecerdasannya bagai butiran rinso anti noda. Sekali kucek, langsung hilang. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.